Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah. Okay friends, before we start our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi tentang pengolahan data. Apa itu data? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran berikut. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Dalam mengumpulkan data, sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara, kemudian data juga dapat diperoleh dari hasil pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner. Kemudian, data dari sumber yang sudah ada, misalnya data absensi, kemudian data rapot. Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menafsirkan data. Nah, di kelas 4 ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Dalam bentuk tabel, terdiri dari kolom dan baris, kemudian pada diagram batang terdapat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, teman-teman, sekarang perhatikan contoh berikut ya. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 sebanyak 15 siswa adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman perhatikan ya. Langkah-langkah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel yang pertama, hitunglah banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Mulailah dari nilai ulangan yang paling kecil secara berurutan sampai yang terbesar. Nah, di sini kita lihat nilai yang terkecil nilainya berapa ya? Yaitu adalah 6. Nah, berarti kita urutkan dari yang terkecil, 6. 6, nilai 6 ada, coba teman-teman perhatikan. Ada berapa ya nilai 6 di sini? Itu 1, 2, 3. Berarti nilai 6 ada 3. Yang artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3 orang. Selanjutnya, setelah nilai 6 berarti nilai 7. Nilai 7 ada berapa ya? 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nilai 7 ada 6. Selanjutnya nilai 8. Nilai 8 ada 1, 2, 3, 4. Nilai 8 ada 4. Sekarang nilai 9. Nilai 9 ada berapa ya? Yaitu kita hitung bersama. 1, 2. Yaitu ada 2. Langkah yang kedua, kita tuliskan data yang telah dikelompokkan tersebut ke dalam tabel seperti berikut. Teman-teman perhatikan ya. Di tabel ini terdapat kolom nilai dan kolom banyak siswa. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 6, 8 ada 4, 9 ada 2. Jumlah. Nah, di sini merupakan jumlah akhir dari banyaknya siswa. Ketika kita jumlahkan semua ini, jumlahnya adalah sebanyak 15. Bagaimana teman-teman? Mudah ya menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, teman-teman tidak lupa ya memberikan judul tabelnya. Selanjutnya, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut.
Sekarang, coba teman-teman perhatikan tabel berikut ya. Di sini, kita akan menentukan data dengan ukuran tertentu. Contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat kita simpulkan dari tabel di atas yaitu sebagai berikut. Siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Kemudian, siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang. Selanjutnya, siswa yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, atau selisih. Sekarang, coba teman-teman lihat kembali ya tabel nilai ulangan matematika kelas 4 ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 siswa. Kemudian, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Teman-teman, demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Oke, let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.